Pada pertemuan ini, kami kelompok yang beranggotakan 9 orang yang Khadijah, Jabir, dengan Herniati, Fauzia, Firna, Zuhaira, Cindy, Latifah, dan saya sendiri Anissa Tasara Utlima melakukan diskusi pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan menggunakan Google Meet. Pada diskusi ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak. Baik, jadi pada diskusi ini kita akan membahas pertanyaan. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat pertumbuhan. Jadi teman-teman sekalian, saya minta pendapatnya atau pandangannya tentang bagaimana hakikat pertumbuhan. Silakan. Baik, dipersilahkan yang ingin berpendapat tentang hakikat pertumbuhan. Saya. Baik, menurut saya pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran, volume, serta jumlah sel yang ditandai dengan bertambah panjang, berat, dan tinggi makhluk hidup yang bersifat irreversibel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula dan kuantitatif yang tidak dapat diukur. Pertumbuhan cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik, contohnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Menurut saya, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Itu menurut saya hakikat pertumbuhan. Oke, apakah teman-teman sekalian ingin menjawab atau memberikan saran atau mendengarkan jawabannya? Oke, baik, jika tidak ada, maka saya menyimpulkan dari dua jawaban teman-teman, yaitu hakikat pertumbuhan. Saya menyimpulkan, yaitu pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka yang meliputi peningkatan ukuran, volume, jumlah, berat, dan lain-lain. Dan perubahan ini lebih mengacu kepada aspek perubahan fisik dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Misalnya tinggi badan, berat badan yang terjadi penambahan atau kenaikan seiring dengan penambahan waktu. Oke, itulah yang dapat saya simpulkan. Baik, kita pindah pada pertanyaan kedua tentang hakikat perkembangan. Baik, jadi perkembangan menurut saya yaitu bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Jadi perkembangan ini bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur atau dihitung dengan angka. Mungkin itu perkembangan menurut saya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin kualitatif atau tidak dapat diukur atau dihitung dengan angka? Mungkin itu perkembangan menurut saya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menambah yang akan menyanggah jawabannya? Izin menambahkan. Silakan. Hakikat perkembangan adalah suatu proses dari organisme muda menuju keadaan yang lebih dewasa atau matang secara seksual sehingga dapat melakukan reproduksi serta tidak bersifat kualitatif atau tidak dapat.
Oke, baik. Apakah masih ada yang menambahkan? Jika tidak, silakan. Perkembangan dari jawaban saya itu adalah bertambahnya kemampuan dan struktur atau fungsi yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dapat diperkirakan dan diramalkan sebagai hasil dari proses diferensiasi sel. Itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jadi, saya dapat simpulkan dari jawabannya bahwa perkembangan ini adalah bahan yang bersifat kualitatif yang di dalamnya berupa perubahan secara psikologis atau juga terjadi biologis. Dalam misalkan perubahan secara psikologis ini meliputi dari perubahan segi emosional, perilaku dan lain-lain. Akan tetapi jika perubahannya ini secara biologis, yaitu meliputi hasil proses sel-sel tubuh jaringan yang berfungsi secara lebih kompleks, atau bisa dikatakan bahwa perkembangan ini juga dikatakan sebagai bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Dan perubahan ini dalam perkembangan ini terjadi secara berkesinambungan dan saling berhubungan yang terjadi pada setiap makhluk hidup menuju kesempurnaan kematangannya atau tahap proses mendewasannya. Oke, baik, itulah yang dapat saya simpulkan dari beberapa jawaban. Apakah ada yang menambah? Mungkin Oke, baik, ulang lagi. Oke, baik, itulah. Oke, baik, itulah kesimpulan dari hakikat perkembangan peserta didik. Dan sedikit menambahkan juga bahwa garis besar utamanya yaitu inti utamanya itu bahwa perkembangan peserta didik ini memiliki arti bahwa artinya suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsinya, pola pikir, moral, fisik maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Oke, baik, itulah kesimpulan dari hakikat perkembangan peserta didik. Baik, kita akan lanjut ke materi ketiga atau pertanyaan ketiga. Oke, baik, kita akan menunjukkan pertanyaan ketiga tentang apa saja yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan fisik anak sekolah dasar. Jadi di sini saya ingin berpendapat tentang hal tersebut. Menurut saya, hal-hal yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan fisik usia anak sekolah dasar itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini lebih pusat kepada tinggi berat badan, porsi atau tubuh. Yang kedua, perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini adalah perkembangan yang sudah mampu mengontrol dan mengkoordinasi setiap gerakan badan. Yang ketiga, perkembangan kognitif atau pengetahuan yang dimana perkembangan kognitif meliputi tentang perkembangan belajar. Baik, itulah pendapat saya tentang hal-hal yang meliputi pertumbuhan perkembangan pada anak sekolah dasar. Jadi, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, menurut saya hal-hal yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan fisik usia anak sekolah dasar yaitu diketahui
bahwa anak usia sekolah dasar telah memiliki tingkat kematangan fisik dan psikis yang memadai untuk dunia persekolahan. Di antara mereka sudah siap untuk menerima dan melaksanakan kegiatan belajar secara formal di sekolah. Kematangan peserta didik tersebut meliputi aspek fisik, intelektual, moral, dan sosial. Baik, itulah jawaban dari saya. Oke, dari jawaban Taufik Ada dan si Zuhairah dapat saya simpulkan ada 4 perkembangan. Di antaranya itu perkembangan fisik yang meliputi tinggi dan berat badan dan bentuk tubuh. Dan yang kedua, perkembangan kognitif atau perkembangan pengetahuan yang meliputi berkaitan dengan kemampuan berpikir seseorang. Yang ketiga, perkembangan psikis yang meliputi perubahan segi emosional, perilaku, moral, ataupun perubahan intelektual. Dan yang keempat, perkembangan motorik yang berkaitan dengan keterampilan gerak. Baik, itulah kesimpulan dari pertanyaan ketiga tentang hal-hal yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia sekolah dasar. Akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang mengapa kita perlu mempelajari perkembangan dan pertumbuhan anak usia sekolah. Jadi, teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin berpendapat tentang hal tersebut? Berpendapat. Menurut saya, karena dengan mengetahui perkembangan dan pertumbuhan peserta didik akan dapat lebih mudah untuk membantu proses kelancaran interaksi pada saat waktu pelajaran dimulai. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menyanggah jawabannya? Menurut pentingnya pembelajaran perkembangan peserta didik bagi calon guru, karena sebagai calon guru hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik dan nantinya calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter anak. Calon guru harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Atau ada yang Baik, apakah Anissa Sarah atau ada yang ingin menyimpulkan dari dua jawaban teman-teman tadi? Mungkin Saudara Sarah bisa menyimpulkan? Jadi, kesimpulan saya yaitu agar guru dapat memberikan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi yang sesuai dengan tingkatannya dan agar guru dapat memahami peserta didik dengan baik. Oke, baik. Itulah kesimpulan yang diberikan oleh Anissa Sarah dari dua jawaban teman-temannya tentang mengapa kita perlu mempelajari perkembangan dan pertumbuhan anak usia sekolah. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan yang kelima, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan peserta didik di sekolah menengah. Untuk teman-teman, bisa dikeluarkan pendapatnya masing-masing. Silahkan. Baik, menurut pendapat saya tentang apa yang mempengaruhi perkembangan peserta didik di usia sekolah menengah, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik,
pada usia anak SMA atau SMK terjadi perubahan fisik sangat pesat, tidak hanya pada anggota tubuh tertentu, tetapi juga proses tubuh yang semakin besar. Yang kedua yaitu faktor sosial. Pada usia anak SMA atau SMK terjadi perkembangan sosial, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Yang ketiga yaitu faktor psikomotorik. Kemampuan psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan kondisi antara saraf dan otak. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Ada yang lain bisa mengeluarkan pendapatnya? Baik, adapun jawaban dari saya yaitu pertanyaannya, apa saja yang mempengaruhi perkembangan peserta didik di usia sekolah menengah? Faktor pertama yaitu faktor internal yang meliputi faktor genetik, perbedaan ras, etnis atau bangsa, umur, jenis kelamin, dan pengaruh hormon. Faktor kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu prenatal, kelahiran, dan pasca-natal. Faktor prenatal yaitu selama kehamilan meliputi gizi, nutrisi ibu hamil akan memengaruhi pertumbuhan janin. Faktor kelahiran, riwayat kelahiran dengan vakum ekstraksi atau forceps dapat menyebabkan trauma pada kepala bayi sehingga berisiko terjadinya kerusakan jaringan otak. Faktor pasca-natal seperti halnya pada masa prenatal, faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak adalah gizi, penyakit kronis, lingkungan fisik, dan psikologis. Itulah jawaban dari saya. Oke, dari jawaban kedua teman kita tadi, ada yang bisa menyimpulkannya? Baik, saya akan menyimpulkan dari kedua pendapat tersebut. Jadi, menurut kami dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik di sekolah menengah terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini berasal dari dalam yang meliputi faktor gen dan sifat bawaan, kecerdasan, bakat khusus, dan kepribadian. Kemudian kedua faktor eksternal yang terdiri dari kesehatan dan nutrisi, peran keluarga, dan lingkungan sosial. Mungkin itu kesimpulan dari kami. Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita dengan pertanyaan ke-6, yaitu apakah anak SMA termasuk remaja? Untuk teman-teman bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Baik, menurut saya, apakah anak SMA termasuk remaja? Ya, karena anak SMA termasuk remaja, di mana anak SMA adalah individu yang sedang mengalami masa remaja akhir dengan usia 15 sampai 18 tahun, karena masa awal remaja mulai dari usia 10 dan berakhir antara 18 sampai 12 tahun. Mungkin itu saja pendapat saya. Terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada jawaban yang berbeda dari teman kita? Oke, baik. Jadi menurut saya jawabannya sama dengan apa yang dikatakan oleh Jawira. Oke, dengan jawabannya Wafika Giza sama. Ada yang bisa menyimpulkan dengan jawaban tersebut? Baik, dari jawaban teman-teman tadi, saya dapat menyimpulkan apakah anak SMA termasuk remaja? Ya, siswa SMA adalah individu yang sedang mengalami masa remaja akhir
yang berada pada usia 15 sampai 18 tahun. Karena masa remaja dimulai kira-kira usia 10 tahun dan berakhir antara usia 18 sampai 22 tahun. Itulah kesimpulan dari pertanyaan nomor 6. Baik, kita lanjutkan diskusi kelompok kami. Kita ke nomor 7. Apa saja fase-fase perkembangan peserta didik? Dari pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk mengeluarkan jawaban Anda. Mungkin menjawab itu tahap perkembangan meliputi urutan yaitu periode kelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, masa kanak-kanak remaja, masa dewasa awal, masa dewasa media, dan masa lanjut usia. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih jawabannya. Apakah masih ada yang lain? Baik, dari jawaban saya yaitu fase-fase perkembangan. Pertama, fase bayi 0 sampai 1 tahun. Kedua, fase anak-anak 1 sampai 3 tahun. Ketiga, usia bermain 3 sampai 6 tahun. Keempat, usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Kelima, adolesen 12 sampai 20 tahun. Keenam, dewasa awal 20 sampai 30 tahun. Ketujuh, dewasa 30 sampai 65 tahun, dan usia tua 65 tahun sampai seterusnya. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih jawabannya. Mungkin sudah tidak ada ya. Jadi saya persilahkan teman yang lain untuk menyimpulkan dari jawaban kedua tersebut. Baik, saya akan menyimpulkan fase perkembangan peserta didik. Yang pertama, prenatal saat konsepsi sampai lahir. Yang kedua, masa neonatus lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir. Yang ketiga, masa bayi akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. Yang keempat, masa kanak-kanak 2 sampai 6 tahun. Yang kelima, masa kanak-kanak akhir 6 sampai 10 tahun. Yang keenam, pubertas atau preadolescent 10 sampai 13 tahun. Yang ketujuh, masa remaja awal 13 sampai 17 tahun. Yang kedelapan, masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Yang kesembilan, masa dewasa awal 21 sampai 40 tahun. Yang ke-10, masa setengah baya 40 sampai 60 tahun. Yang ke-11, masa tua 60 sampai meninggal dunia. Baiklah, kita akan melanjutkan pertanyaan ke-8 yaitu mengapa remaja perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk mengeluarkan pendapatnya ataupun jawabannya. Silahkan. Menurut ilmu pendidikan, pembentukan seorang remaja juga sangat ditentukan dari segala hal yang diterimanya. Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan agar mampu membentuk remaja yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Itu dari saya. Apakah teman-teman masih ada ingin menjawab pertanyaan tersebut atau ingin menanggapi? Saya persilahkan. Baik, saya ingin menambah jawaban dari Anissa Sarah bahwa perkembangan remaja ini perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan, karena dari dunia pendidikan misalnya di lingkungan sekolah, kita misalkan bahwa di dunia pendidikan ini kita bisa mendapatkan metode pembelajaran, atau dalam proses pembelajaran kita bisa memperoleh ilmu. Kemudian dari ilmu tersebut kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
dalam perkembangan remaja kita untuk membentuk suatu karakter bagi seorang remaja. Sekian dari saya. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya ataupun sanggahnya atau tambahan dari dari jawaban kedua teman kita? Ataukah ada teman-teman yang ingin menyimpulkan dari jawaban teman kita? Saya persilahkan. Baik, saya akan menyimpulkan kedua jawaban dari teman-teman kita, menyimpulkan bahwa perkembangan remaja ini perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan, karena dunia pendidikan sangat diperlukan untuk membantu remaja yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, yang bisa diperoleh dari dunia pendidikan, misalnya dalam proses pembelajaran, yang mampu memberikan apa yang dibutuhkan remaja dalam membentuk karakternya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, kita akan melanjut pertanyaan yang ke-9, yaitu mengapa peserta didik berbeda dalam perkembangannya. Untuk itu saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk mengeluarkan pendapatnya atau jawabannya. Saya persilahkan. Menurut saya, mengapa peserta didik berbeda dalam perkembangannya? Jadi, karena disediakan perbedaan pendidik. Baik, apakah dari teman-teman ingin menambah pendapatnya atau jawabannya? Saya persilahkan. Jadi saya akan menambahkan jawaban mengapa setiap peserta didik berbeda dalam perkembangannya. Karena individu memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan individu yang lain. Kelasan individu ini merupakan sesuatu yang bersifat given, yang diberikan dianugerahkan oleh Tuhan. Sekalipun terdapat perbedaan perkembangan individual, namun dapat dilihat adanya satu perlakuan yang hampir sama pada fase-fase tertentu yang dilalui oleh individu pada masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa. Itulah jawaban dari saya. Baik, apa masih ada yang ingin menyimpulkan pendapatnya? Baik, saya akan menyimpulkan jawaban dari kedua teman kita. Kesimpulan saya yaitu karena ada dua hal yang mempengaruhi perkembangan sang anak, yaitu pemberian biologi dari orang tua sejak lahir dan pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya pengaruh dari keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, dan budaya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi ke pertanyaan yang ke-10, yaitu bagaimana ciri-ciri perkembangan masa dewasa awal. Bagi teman-teman yang ingin memberikan jawaban, baik teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi ke pertanyaan yang ke-10, yaitu bagaimana ciri-ciri perkembangan masa dewasa awal. Bagi teman-teman yang ingin memberikan jawaban, saya persilahkan. Baik, saya memiliki pendapat yaitu bagaimana ciri-ciri perkembangan masa dewasa awal. Jadi menurut saya, yang pertama masa pengaturan, kedua masa usia produktif, dan ketiga masa bermasalah. Mungkin itu saja menurut pendapat saya. Baik, itulah jawaban dari teman kita. Apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya atau menanggapi? Saya persilahkan. Saya akan jawaban dari teman kita Jawira. Saya menambahkan yang pertama itu masa dewasa dini sebagai masa komitmen, kedua masa dewasa dini masa ketergantungan, masa ini sebagai bahan yang bisa saya.
Baik, dari kedua jawaban teman kita, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Oke, baik. Saya akan menyimpulkan dari dua jawaban yang diberikan oleh teman-teman tentang ciri-ciri perkembangan masa dewasa awal. Jadi dari kedua jawaban tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri masa dewasa awal ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, sebagai masa pengaturan yang dimana upaya individu ini mencoba dan mempelajari peran-peran baru yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai usia produktif yang dimana upaya individu ini mengeksplorasi seluruh potensi diri yang dimiliki untuk menjadikan kehidupannya lebih bermakna lagi. Yang ketiga, sebagai masa bermasalah, di mana upaya individu ini menyelesaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar dirinya. Yang keempat, yaitu sebagai masa komitmen, yaitu setelah menjadi orang dewasa, individu ini akan mengalami perubahan di mana mereka akan memiliki tanggung jawab sendiri dan komitmen yang dimiliki. Yang kelima, yaitu sebagai masa ketergantungan, yaitu berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk melepaskan ketergantungan emosional dengan orang tuanya. Dan yang terakhir, yaitu sebagai masa perubahan nilai, di mana ini berkaitan dengan terjadinya perubahan nilai dari diri individu karena adanya pengalaman baru dan hubungan sosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang dapat saya simpulkan dari dua jawaban tentang ciri-ciri perkembangan dewasa awal. Oke, baik. Kita akan melanjutkan sesi diskusi kita pada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-11 tentang mengapa masa dewasa awal disebut sebagai masa bermasalah. Jadi, bagi teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya, dipersilahkan. Menurut saya, masa dalam kehidupan manusia pasti mengalami perubahan, sehingga seseorang harus banyak melakukan penyesuaian diri. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menambah jawabannya atau memberikan sanggahan? Persilahkan. Terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban dari saudari Anissa Sahra, di mana masa dewasa awal sebagai masa perubahan nilai. Perubahan nilai ini disebabkan karena beberapa alasan, yaitu individu ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa dan individu menyadari bahwa kelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan. Itulah tadi tambahan jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Anissa Sahra dan Cindy. Baik, apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan lagi, atau kalau sudah tidak ada, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari dua jawaban tersebut? Baik, saya akan menyimpulkan pendapat kedua teman saya, yaitu mengapa masa dewasa awal disebut sebagai masa bermasalah? Karena seseorang yang sudah berusia dewasa awal dituntut untuk menuntaskan tugas-tugas dalam mengembangkan sikap, wawasan, dan pengalaman ajaran agama. Kemudian memasuki usia pernikahan, belajar hidup berkeluarga, dan merawat, mendidik anak, dan mengelola rumah tangga. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana persiapan dan sikap dalam menghadapi masa dewasa awal? Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin mengajukan jawaban?
Persilahkan. Terima kasih. Sebelum memasuki usia dewasa itu, ada hal penting yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama, lebih menghargai waktu. Yang kedua, berani membuat keputusan sendiri. Yang ketiga, membahagiakan orang lain. Yang keempat, bisa membedakan urusan pribadi dan asma. Yang terakhir, tidak terlalu pedulikan kata orang lain. Sekian dari saya. Apakah ada yang lain? Baik, saya ingin menambahkan jawaban, yaitu tentang persiapan dan sikap dalam menghadapi masa dewasa awal. Yang pertama, yang bisa dilakukan dengan mencapai hubungan matang dengan teman sebaya. Yang kedua, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, dapat menerima dari orang-orang sekitarnya. Yang keempat, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya dengan mengedepankan sikap positif dan keterampilan intelektual. Yang kelima, yaitu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial dengan memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religius. Itulah jawaban dari saya. Apakah kedua jawaban ini bisa diterima oleh teman-teman semua? Atau apakah ada yang ingin menambahkan? Disepakati. Terima. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Jadi simpulannya yaitu intinya yang pertama mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua mencapai peranan sosial sebagai pria atau wanita. Yang ketiga menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat mencapai kemandirian emosional dari orang-orang sekitarnya. Yang kelima memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Yang keenam, belajar merencanakan hidup berkeluarga, sehingga mengembangkan keterampilan intelektual, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku, dan yang terakhir yaitu mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi maupun sosial. Itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Ada lagi? Demikian diskusi dari kelompok kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Mohon maaf atas kesalahan kami dan terima kasih untuk perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.